Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar kalimat yang singkat tapi memiliki dampak yang besar dalam setiap aktivitas kita, yaitu kalimat awali harimu dengan bismillah, atau awali setiap aktivitasmu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan ini sedikit kita akan bersama-sama mengupas tafsir dari kalimat Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, potongan ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka pada kesempatan ini kami ingin bersama-sama kita mendawamkan, marilah kita pertama membiasakan awali setiap aktivitas kita dengan bismillah, karena sesungguhnya di kalimat ini memiliki efek yang sangat besar dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Baik, kita sekarang akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, di situ kita lihat bahwa dalam kata ini diawali dengan huruf bi. Dalam ilmu nahwu, bi ini masuk di dalam harful jar, huruf jar. Bismi dengan ismun, nama, dengan nama ya. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bismi ternyata di sini terdapat diawali dengan huruf jar dan ismun, di sini ismun majrur. Ternyata di sana terdapat kata kerja yang tersembunyi, bismillah, kata kerja yang tersembunyi. Jadi ibaratkan setiap kita ingin melakukan segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan nama Allah. Maka kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita mengucapkan bismi, dengan nama aku makan, dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku bekerja, dengan nama Allah aku melakukan aktivitas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di kata selanjutnya ada lafzul jalalah, Allah. Bismi Allah, di situ terdapat harful jalalah atau lafzul jalalah yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami ini, tidak boleh ada satupun makhluk yang menyebutkan namanya dengan nama Allah ini, karena ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan asal. Dan untuk nama Allah yang lain itu hakikatnya adalah tabi, mengikuti. Tetapi dasar dari nama Allah adalah Allah, lafzul jalalah. Maka tidak boleh kita memberikan nama kepada makhluk atau memberikan nama kepada anak hanya dengan kata Allah. Harus diikuti dengan sifat-sifatnya. Contohnya Abdullah, hambanya Allah, Abdurrahman ya. Maka atau lafzul Allah hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang ta'zim, menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang jika diartikan secara tekstual. Tetapi jika kita melihat di dalam tafsir, maka makna Ar-Rahman ini dapat kita artikan Al-Mun'im ala jami'il khalq, yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Sebagian ulama ada mengatakan bahwa sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala ini berikan ketika di dunia. Jadi seluruh makhluk Allah yang beriman maupun yang tidak beriman, makhluk Allah, manusia, jin, bahkan seluruhnya, lautan, gunung, hewan, tumbuhan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya. Maka dalam tafsir dikatakan Al-Mun'im ala jami'il khalq ya, Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Ini menunjukkan tentang zat Allah yang maha penyayang, Dzur Rahmah. Jadi Allah memiliki sifat penyayang begitu luas. Sebanyak apapun orang ingkar kepada Allah, maka Allah tetap memberikan kasih sayangnya di dunia. Tapi Ar-Rahim, ulama para mufassir mengatakan Ar-Rahim ini berarti adalah pengkhususan sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang beriman.
maka Ar-Rahim dzur rahmah al-wasilah fahuwa yarhamu bi rahmatihi man syaa'a min khalqihi. Jadi kasih sayang Allah yang diberikan terbatas untuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah orang-orang mukmin, tidak di dunia tetapi akan berlanjut. Maka disebutkan al-mun'im atau dzur rahmah al-wasilah, yang akan berlanjut, kasih sayang yang akan berlanjut. Maka orang mukmin mendapatkan kasih sayang di dunia, dan insya Allah kelak akan mendapatkan kasih sayang selanjutnya di akhirat, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka hikmah yang bisa kita ambil ketika kita menyandarkan segala amalan kita, ketika kita menyandarkan semua aktivitas kita dengan bismillah, atau mengawali semuanya dengan bismillah, maka begitu banyak dampak yang akan kita dapatkan. Jelas ketika kita awali tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas kita jelas tertuju. Apa yang kita lakukan, maka kita lakukan karena Allah. Tapi jika kita tidak mengawali dengan bismillah, bisa jadi apa yang kita lakukan tidak karena Allah, mungkin karena makhluk, mungkin hanya karena istri, mungkin hanya karena anak, mungkin hanya karena hal-hal yang lain. Tapi kita awali setiap aktivitas kita makan dengan bismillah, maka makan ini kita niatkan karena Allah, yang kelak akan mendapatkan kekuatan untuk badan dan kita lanjutkan untuk beramal soleh. Sama ketika kita berangkat dengan mengucapkan bismillah, maka kita sandarkan setiap aktivitas kita dengan nama Allah. Kita dapat mengambil pelajaran sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk memperluas dakwahnya, maka di situ dikatakan dengan kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguh surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillah, dan sesungguhnya surat ini disandarkan atau surat ini diasaskan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Sulaiman sadar apa yang dilakukannya itu karena Allah, dakwah yang dilakukannya karena Allah. Pun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat kepada raja-raja, ketika ingin memperluas dakwahnya, maka setiap surat-suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran kita lihat setiap awal-awal surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya barang siapa yang melakukan amalan tidak diawali dengan bismillah, la yujza, tidak sempurna amalan tersebut, kurang berkahnya. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita mencoba membiasakan setiap aktivitas-aktivitas kita, sekecil apapun, kita awali dengan bismillah. Karena insya Allah yang akan kita dapatkan pertama adalah keberkahan. Yang kedua, jelas pahala yang besar karena ghoyah yang kita lakukan dari aktivitas kita disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Awali setiap aktivitasmu dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.